Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Ahmad Hidayat dari kelas TO 8B. Di sini saya akan melakukan atau mensimulasikan hasil dari tugas khusus yang telah diberikan. Tugas di sini kita akan melakukan mencoba atau melakukan deep learning pada Keras ya. Di sini pada buku pedoman yang telah diberikan itu ada beberapa step yang harus dilakukan. Ada 4 step besar yang harus kita lakukan untuk melakukan atau melakukan simulasi pada deep learning model. Yaitu pertama, define the model, dan kedua yaitu compile the model, dan yang ketiga itu fit the model with training data, dan yang keempat yaitu melakukan prediksi. Nah, di sini penjelasannya ada 8 step yang harus dilakukan di deep learning proses di Keras. Yaitu load data, preprocess, 3 define, 4 yaitu compile, 5 yaitu fit, 6 evaluate the model, 7 make the prediction, dan 8 save the model. Pada buku pedoman yang tadi diberikan juga diberikan contoh program yang akan kita lakukan simulasi pada Keras. Nah, namun di sini kita tidak serta-merta dapat ditulis ya di Keras karena ada perbedaan versi pada Python yang digunakan pada program yang terdapat pada modul sehingga kita perlu melakukan modifikasi pada program saat ini dengan versi Python yang lebih terbaru seperti itu. Oke, kita buka yang Anaconda. Kita menggunakan spider, kita lakukan launch. Oke, di sini saya telah membuat sebuah program yang sesuai dengan contoh pada buku pedoman yang telah diberikan, buku referensi yang telah diberikan, dengan sedikit modifikasi agar dapat dijalankan pada versi Python yang terbaru. Untuk program atau bagian pertama dari program, kita melakukan import, lalu kita melakukan inisiasi hasil dari import pada function yang kita perlukan atau dokumen yang kita perlukan. Kemudian kita lakukan load data. Itu kita load data pada data trend, data dan data test. Lalu kemudian kita ada pre-process data. Kemudian ada Gaussian normalization. Lalu ada konversi kelas verbal menjadi kelas metrik biner. Kemudian blok program selanjutnya itu ada define model arsitektur. Kemudian ada compile the model, make the model learn, fit the model, dan seterusnya. Hingga nanti kita dapatkan hasil trend pada data test yang kita lakukan pada program. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu seperti load data, yaitu membagi data menjadi data training dan data test, dan pengambilan data dari CIFAR 10 untuk data training dan data test. Terdapat gambar mengenai pesawat, burung, dan lain-lain. Lalu pada blok diagram selanjutnya ada pre-process data.
yaitu digunakan untuk membentuk kembali data dari data training dan data test sesuai dengan format dari Keras. Kemudian blok selanjutnya yaitu ada Gaussian Normalization Z-score, digunakan untuk normalisasi data training dan data testing apabila ada data yang kurang tepat. Kemudian define the model, ini blok programnya ini itu digunakan untuk memproses data dan pembuatan arsitektur Keras seperti input layer, hidden layer, dan output layer. Input sejumlah 3072 dengan hidden layer pertama yaitu 512. Hidden layer kedua yaitu berjumlah 120. Lalu ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami seperti dense, yaitu layer model arsitektur yang berisi neuron. Activation, yaitu sebuah fungsi untuk mengaktifkan neuron berupa nilai yang ada formulanya. Kemudian ada dropout, yaitu untuk mencegah overfitting sehingga mengurangi koneksi dari neuron. Biasanya ada nilai thresholdnya ya sebagai nilai input parameter. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan running pada program yang telah kita buat. Kita akan melihat hasil yang akan dihasilkan atau yang tertampil pada program nantinya ya. Lakukan running. Kita tunggu hingga proses loadnya nanti akan 10 dari 10 proses yang akan dilakukan. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu mungkin saya ulang lagi untuk proses secara garis besar dari program yang kita telah buat, yaitu yang pertama ada compile the model, lalu ada untuk compile the model sendiri itu ada deklarasi fungsi loss, optimasi dan evaluasi metrik, dan untuk mengklasifikasi kelas. Lalu ada fit the model untuk prediksi dengan pengulangan 10 kali dalam satu perulangan terdapat 50.000 gambar. Lalu ada evaluate model, itu ini ya blok programnya itu evaluasi model dengan melihat performa. Lalu ada prediction, memprediksi model untuk data yang tidak diketahui. Kemudian save the model, saving the model ini itu menyimpan model berupa JSON dan memproses wake. Kemudian ada summarize atau summary atau kesimpulan, yaitu merangkum hasil pemrosesan data. Oke, di sini sudah terlihat ya hasil dari program yang kita telah jalankan, yang telah kita buat. Bisa dilihat pada layar sebelah kanan. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari hasil dari tugas khusus yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.